Shalom, shalom. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi mama papa. Ketemu lagi di pagi hari ini bersama-sama dengan Bu Nola ya. Nah, yuk sebelum kita memulai renungan firman Tuhan seperti biasa, Bu Nola mau ajak anak Bu Nola yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, dan pinter-pinter untuk berdoa bersama ya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Karena kita boleh berkumpul kembali di dalam renungan firman Tuhan. Saat ini Tuhan, kiranya Tuhan Yesus boleh mengurapi baik Bu Nola yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan maupun anak-anak yang akan mendengarkan. Urapi kami semua Tuhan. Terlebih Tuhan Yesus juga boleh hadir di tengah-tengah renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya anak-anak, coba dilihat ada tulisan apa nih? Aduh, pinter. Ada yang jawab, renungan firman Tuhan hari ini judulnya upah, Bu. Iya, betul. Lalu diambil dari 2 Tawarik 15 ayat 7, Bu. Nah, itu juga betul. Ya, yuk sekarang Bu Nola mau ajak sama-sama kita semua untuk membuka 2 Tawarik 15 ayat 7. Ayo, dibuka Alkitabnya. Nah, sudah. Yang sudah dapat, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Sekali lagi, tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Nah, anak-anak, ketika kalian mendengar kata upah, apa ya yang ada di pikiran kalian? Wah, mungkin ada yang berpikir, Bu, aku yang ada di pikiranku upah itu hadiah, Bu. Hadiah bisa mainan baru, bisa buku cerita baru, atau juga bisa sepeda baru, gitu. Atau mungkin ada yang berpikir, Bu, kalau bagiku upah itu pujian, Bu. Wah, keren. Wah, hebat. Atau, wah, pinter. Gitu. Atau mungkin ada lagi sebagian anak yang berpikir, Bu, upah itu tidak jauh-jauh dari yang namanya uang, Bu. Misalnya, upah itu kan adalah sesuatu yang biasanya didapatkan ketika orang atau seseorang telah melakukan apa yang menjadi kewajibannya, gitu. Nah, untuk orang yang bekerja biasanya setelah melakukan kewajibannya itu dia mendapatkan upah, Bu, yaitu gaji, Bu, atau bayaran. Nah, anak-anak, apa yang tadi kalian pikirkan atau sebutkan itu nggak salah, gitu ya, betul kok. Itu adalah contoh-contoh dari jenis-jenis upah, ya, di mata kita sebagai manusia. Nah, bagaimana ya ketika upah ini di mata Tuhan gitu. Nah, tadi di firman Tuhan disebutkan bahwa hai kamu, berarti hai kita semua gitu ya, termasuk Bu Nola juga. Kuatkanlah hatimu gitu. Nah, lalu jangan kendor semangatmu gitu ya. Nah, ketika kita di dalam Tuhan itu kita mendapat upah, yang pertama adalah sukacita. Nah, ya,
kita itu akan selalu bersukacita ketika misalnya kita dalam keadaan sakit ya anak-anak, itu. Nah, apalagi, sekarang yang kalian tahu nih, ini, di tengah-tengah, pandemi yang masih sedang melanda bangsa kita bahkan dunia, itu, virus COVID-19 ini, itu bisa dilawan oleh imun tubuh yang harus dalam keadaan yang baik. Salah satunya untuk meningkatkan imun tubuh yang baik itu adalah dengan selalu bersukacita ya, supaya tubuh kita bisa melawan virus COVID-19 ya. Nah, lalu kemudian kita tetap memiliki sukacita ketika kita melakukan belajar dari rumah. Mungkin ada rasa bosan atau pasti ada rasa jenuh gitu ya, atau ada rasa kangen sama teman-teman. Nah, tapi kita tetap harus melakukan pembelajaran dari rumah dengan sukacita yang sudah Tuhan beri, gitu ya. Apalagi kemarin Bu Nola dengar nih, Bapak Ibu guru bilang, "Bu, anak-anak pada bilang, Bu, capek, habis ini Zoom lagi ya? Setelah ini virtual meet lagi ya?" Gitu. Nah, anak-anak meskipun capek harus tetap bersukacita ya. Nah, lalu kemudian yang ketiga contohnya itu misalnya ketika kita, membantu ya, membantu teman ataupun membantu sesama. Nah, tadi pagi Bu Nola baca berita nih. Jadi sekarang itu di tengah-tengah, eee, pandemi kan banyak sekali orang yang masih terkena, virus COVID-19 ini ya anak-anak. Nah, jadi ada orang-orang yang ketika terkena virus ini harus melakukan isolasi mandiri dari rumah ya, kurang lebih selama 14 hari harus berada di dalam rumah, tidak boleh melakukan aktivitas keluar sama sekali itu. Sementara orang-orang yang melakukan isolasi mandiri ini masih tetap membutuhkan makanan, misalnya, lalu membutuhkan obat-obatan atau membutuhkan vitamin. Nah, lalu gimana nih caranya kalau nggak ada yang bantu gitu ya? Nah, ada relawan-relawan atau ada orang-orang yang menjadi, relawan gitu ya, secara suka hati membantu orang-orang yang sedang melakukan isoman, untuk membelikan, obat-obatan, untuk membelikan makanan, atau juga untuk membelikan vitamin anak-anak, dan semuanya mereka lakukan dengan cuma-cuma ya, tanpa dibayar sama sekali gitu. Nah, mereka melakukannya dengan sukacita gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita punya upah apa ya? Nah, upah yang kedua adalah menjadi pemenang ya. Nah, ketika Bu Nola sedang mempersiapkan, renungan firman Tuhan ini, Bu Nola inget nih, sekarang kan ada di salah satu stasiun televisi swasta sedang menayangkan, lomba masak ya, itu. Salah satu chef jurinya kan selalu bilang gini nih, Bu Nola inget nih biasanya, eee, "Ingatlah kalian harus menjadi pemenang di dalam setiap tantangan," gitu ya. Nah, anak-anak, Tuhan menciptakan setiap kita itu dengan kepintaran masing-masing gitu ya. Nah, Tuhan menjanjikan semua kita yang menjadi anak-anak Tuhan itu kepala, bukan ekor gitu. Artinya kita itu ketika kita setia, ketika kita sungguh-sungguh di dalam menjalankan firman Tuhan atau keinginannya Tuhan, kita pasti menjadi
menjadi pemenang, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Gitu. Tuhan tidak pernah, kalau si anak ini aku nggak mau, dia maunya pokoknya aku mau menjadikan dia untuk tidak bisa terus gitu. Itu enggak ya. Nah, yang harus kita pahami adalah memang di dalam setiap kita itu memiliki kepintaran yang berbeda-beda, tidak sama gitu. Nah, tapi yakinlah bahwa Tuhan selalu memberikan kita itu kepintaran untuk menjadi pemenang di dalam apapun yang menjadi kebisaan kita anak-anak gitu ya. Contohnya misalnya kebisaannya Bu Nola berbeda dengan kebisaannya Bu Desi, berbeda dengan kebisaannya Bu Rini, atau berbeda dengan kebisaannya Bu Ria. Tapi kami semua itu adalah pemenang-pemenang di mata Tuhan Yesus ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ketika kita bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu menjadi anak kesayangannya Tuhan ya. Bicara menjadi kesayangan nih, itu pasti selalu ada di dalam hatinya Tuhan. Nah, kalau sudah menjadi kesayangan itu pasti apapun yang kita inginkan itu Tuhan tahu anak-anak ya, nggak perlu khawatir. Wah, Bu, masa sih, Bu? Buktinya ketika aku setiap hari sampai dengan saat ini, Bu, berdoa, Bu, aku menginginkan sesuatu, tapi Tuhan kok nggak jawab-jawab ya, Bu? Atau Tuhan nggak kasih-kasih ya, Bu? Itu aku kan udah sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Nah, anak-anak, ingat ya, menjadi anak kesayangannya Tuhan itu adalah menjadi anak yang ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Artinya, Tuhan selalu memberikan kita yang terbaik. Ya, ingat ya, menjadi kesayangannya Tuhan itu Tuhan selalu memberikan apa yang terbaik menurut Tuhan untuk kita. Apa yang menurut Tuhan itu kita butuhkan. Apa yang menurut Tuhan itu yang kita perlukan, gitu. Meskipun belum tentu apa yang kita mau itu Tuhan berikan kepada kita. Karena apa? Karena bisa jadi apa yang kita inginkan itu belum tentu yang terbaik bagi kita menurut Tuhan. Ya, anak-anak, biarlah renungan firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita semua ya, bahwa kita harus tetap bersemangat, harus tetap menguatkan hati, bersungguh-sungguh di dalam menjalankan apa yang menjadi keinginannya Tuhan Yesus untuk kita semua ya, supaya kita memperoleh upahnya dari Tuhan ya, lebih dari upahnya yang tadi didapatkan ketika manusia memberi kita hadiah, lalu misalnya upahnya uang, lalu misalnya upahnya tadi apalagi pujian. Itu kan yang diberikan manusia, coba yang diberikan Tuhan, sukacita yang selalu kita miliki. Lalu kita menjadi pemenangnya Tuhan. Lalu kita menjadi anak kesayangannya Tuhan. Ya anak-anak, demikian renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah boleh memberkati dan mengingatkan kita semua ya. Yuk, Bu Nola mau ajak kita semua lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur ketika kami boleh diingatkan untuk selalu menguatkan hati, untuk selalu bersemangat menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak kesukaannya Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan minta di dalam hidup kami. Sehingga Tuhan boleh mendapati
kami semua menjadi anak-anak kesayangannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberikan setiap kami hikmat, kepintaran, kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, terima kasih ya anak-anak. Terima kasih Mama Papa. Sampai ketemu ya di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.